kenapa kok hari rabies itu diperingati di dunia? Karena rabies itu penyakit pada hewan yang sangat berbahaya pada manusia. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi sekarang saya sudah bersama Dr. Agung. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan membahas hari rabies nasional ya? Dunia. Dunia, hari rabies dunia teman-teman. Nah, saya
berkesempatan langsung mengobrol dengan salah satu dokter yang berpartisipasi dalam kegiatan rabies gratis ini. Acaranya 3 hari ya, Dok? Acaranya 3 hari. 3 hari, tanggal 28 sampai 30. Sebenarnya 3 hari itu untuk disesuaikan dengan ininya, kesibukan dari pemilik. Jadi misalnya pemiliknya bisa datang hari ini, bisa datang besok, bisa ini sampai tanggal 30. Untuk Jember sendiri serentak berapa dokter yang berpartisipasi? Jadi di Jember ini ada 17 dokter yang terlibat dalam pelaksanaan yang ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan vaksinasi gratis ini dengan jumlah dosis sebanyak totalnya itu 200 dosis se-kabupaten. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ke vaksin rabies gratis ini, sebelumnya saya mau tanya-tanya, Dok. Boleh. Dokter Agung, mulai kapan sih ini? Kalau mulai berprofesi berkecimpung betul-betul praktisi menjadi dokter hewan, saya bersejarahnya itu panjang. Tadinya bergerak di bidang ayam. Lulus kuliah, saya bermain di ayam dan cukup lama itu. Kemudian ayam sekaligus sapi. Habis itu mulai tahun hewan ternak ya? Ya, saya sekaligus peternak juga pedagangnya. Juga sebelumnya saya kerja di pabrik pakan ayam maupun pembibitan ayam. Tapi semenjak tahun 2017 saya memutuskan pulang kampung ke Jember. Saya praktek sebagai dokter hewan dan lebih banyak berkecimpung di dunia hewan kecil. Hewan kecil yang dimaksud hewan kecil itu hewan kesayangan, anjing, hewan peliharaan ya, anjing, kucing, musang, burung juga saya juga ikut terlibat. Untuk sekarang nih, untuk prakteknya Dokter Agung, mungkin teman-teman mau mampir gitu, Dok, atau meriksain hewannya kan? Ya. Jadi kalau tempat praktek saya di Jalan Karimata. Karimata 23B. Kalau paling terkenal kalau di Jember itu dekatnya Unmu, dekat Hotel Royal. Kalau yang hobi makan kuliner, depannya Rumah Makan Blenger. Nah, jadi kalau teman-teman mau periksain atau juga yang ingin konsultasi boleh, konsultasi bisa juga gratis, dan saya buka seminggu 7 hari dari pagi jam 9 sampai jam 21. Paling kalau kadang kok nggak ada dokternya, biasanya saya sedang visit mengunjungi ke pasien yang memang sebaiknya artinya pasien yang punya banyak kucing atau banyak anjing kan nggak mungkin dia bawa, hanya saya yang harus datang untuk memeriksa. Atau pasien yang sudah kondisinya lebih parah, sehingga kalau dibawa ke lokasi kita takut nggak nutup. Jadi begitu. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, kapan saja bisa ke saya. Nah benar teman-teman, hari Minggu pun buka ya, Dok? Buka, hari libur buka. Nah ya, nanti kalian juga bisa hubungi nomor Dokter Agung di bawah ini ya. 0811731779. Kenapa kok hari rabies itu diperingati di dunia? Karena rabies itu penyakit pada hewan yang sangat berbahaya pada manusia, bersifat zoonosis. Zoonosis itu kalau rabies itu artinya hewan yang kena penyakit rabies menggigit orang itu akan bisa terkena rabies, dan itu sangat menular, sangat mematikan, menular. Tetapi tularannya itu harus melalui luka. Jadi gini, virus rabies itu pada hewan baik anjing, kucing ini kalau yang hewan yang sudah terjangkit, dia di liurnya itu mengandung virus rabies itu, sehingga ketika cara dia menular ke orang itu harus digigit, harus ada luka. Atau ketika orang punya luka terus kena liur itu nggak segera dibersihkan dari luka, meskipun bukan gigitan tapi ada luka terbuka, dari itu bisa terjangkit juga. Jadi untuk mencegah hewan itu bisa kena rabies, maka kita lakukan vaksinasi itu. Tapi sebenarnya begini, untuk daerah Jawa Timur, Jember Jawa Timur itu oleh pemerintah dianggap daerah kita ini daerah bebas rabies. Tapi kita kan tidak bisa, ya kita tidak bisa terus mengatakan bebas murni 100%. Aman, enggak bisa. Karena gini,
Kadang-kadang ada lalu lintas hewan dari daerah lain ke tempat kita, atau ada hewan-hewan liar yang kita nggak tahu. Saya juga sempat baca di searching ini, sampai rabies ini kasusnya 9 menit Ya, satu betul. orang ya, Dok. Jadi di seluruh dunia Ya. itu orang meninggal karena Rabies. rabies itu tiap 9 menit ada satu orang yang meninggal. Jadi Berarti berbahaya banget ya? sangat sekali. Dan gini, kalau orang sudah tergigit rabies itu cepat sekali prosesnya, artinya amat sangat sulit untuk diatasi kecuali dia sudah bisa diberikan antinya itu, sehingga virus rabies itu tidak menyerang. Kan target sasarannya otak, jadi sehingga virus rabies itu tidak sampai ke otak, tidak sampai ke sel sasaran yang ada di otak. Nah, Dok, untuk ketua vaksin gratis ini apa ada ininya, Dok? Seperti kepanitiaannya. Jadi gini, vaksinasi gratis ini adalah difasilitasi oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jawa Timur 7. Di Jawa Timur 7 itu meliputi wilayah Jember dan Lumajang. Dari bawah ketuanya Bapak Dr. Hewan Puput. Kemudian dalam kepanitiaan ini ada panitianya, diantaranya yang bisa saya sebutkan Dr. Hewan Rifi, Dr. Rupakarti untuk kalau waktu mendaftar tadi. Kemudian di bagian logistik ada Dr. Tri, kemudian Dr. Nisa sebagai bendara. Oke. Dan 17 teman-teman dokter yang terlibat ditunjuk untuk lokasi tempat itu, baik di Jember maupun di Jatiroto dan sebagian wilayah Lumajang. Nah, untuk vaksinnya nih, Dok, kan gratis. Itu dari setiap dokter itu apa dari pusat atau dari dokternya Jadi sendiri? gini, vaksin gratis, kenapa kok kita bisa gratis? Di antara dokter ada yang menyumbang, kemudian juga dari PDHI ada menghubungi Persatuan Dokter PB, pengurus besar Di pusat, di Jakarta. Selain itu juga ada teman yang dari sponsor, ada teman juga yang menyumbang dengan jumlah yang agak banyak, teman kolega dokter. Kemudian yang ini juga ada dari sponsor dari pabrik vaksinnya juga ada. Terus untuk penyelenggaraan juga dari pakan juga ada, banyak terlibat ya. Banyak. Dan ini gini, selain kegiatan ini itu di luar konteks buat rabies D, kita di bulan Oktober nanti ada yang namanya bakti sosial juga dengan berkunjung turun ke kandang-kandang Oktober besok ini? Iya, tapi khusus hewan besar. Oh, hewan sapi. Jadi selain hewan kesayangan, kita juga ada hewan sapi juga. Vaksin juga gitu, Dok? Tidak, itu hanya sekedar penyuluhan sama mungkin pengobatan, penyuntikan, ya yang inilah, penambahan vitamin, pemberian obat cacing, pemeriksaan guntingannya kayak gitulah. Kalau rabies ini kisarannya jadi sekitar 100-an lebih lah ya, 100.000 lebih. Nah, jadi yang lumayan teman-teman, mumpung ada program vaksin rabies gratis, saya juga daftarin musang saya tadi untuk ikut di program vaksin gratis karena lumayan untuk biaya normalnya biasanya di atas 100.000 teman-teman. Dan ini satu lagi, mohon maaf seandainya belum bisa merata. Kita berharap untuk yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi. Amin. Sehingga bisa lebih menyeluruh, sehingga bisa semuanya bisa. Sekarang hari kedua, kemarin hari pertama itu. Hari pertama. Nah, dari hari pertama sampai sekarang udah berapa yang? Jadi gini, kebetulan karena sekitar 200 dibagi orang 17, saya dapat jatah 13 orang. Oh, dokternya dapat. Saya dapat jatah 13 orang yang sesuai daftar yang diberikan ke saya, 13 orang. Jadi kemarin ada 4 orang, hari ini ada 3 orang, ya sudah 7, sisanya masih 6, mungkin besok atau nanti malam. Iya, besok kan masih ada Yang waktu. jelas, iya, yang jelas yang penting gini, kalau kucingnya sehat atau hewan kesayangannya sehat, indikator sehat itu selain dia lincah, makan mau, temperaturnya harus memenuhi standar. Dalam artian ya suhu tubuh
Suhu tubuh normal hewan itu kucing atau anjing di 38 sampai 39. Kalau musang ya sekitar 39,2 ya sekitar itulah. Jadi kalau masih dalam ring situ boleh Masih kita bisa, lakukan. Terus yang kedua lagi tidak hamil. Kalau hamil nggak boleh. Oh, hamil nggak boleh. Hamil nggak boleh. Terus usia untuk vaksin Usia sebaiknya di atas 6 bulan yang ini. Ya 4-6 bulan lah di atas. Jadi kalau Tapi masih- kalau terlalu kecil ya jangan deh. kenapa itu dok? Kalau Kita tahan nanti. oh nggak kuat gitu. Iya. Kan ini vaksin ini sebenarnya bibit penyakit yang dimasukkan tubuh harus membentuk sistem imun. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga merangsang tubuh untuk membentuk sistem imun, sistem pertahanan. Dan nanti sel imun itu akan membentuk memori sehingga ketika ada serangan sel memori ini akan Menyebar. membentuk imun. Oh. Karena sudah ada memori, terbentuklah imun dengan cepat. 24 jam sudah terbentuk imun, sudah bisa mengatasi. Kalau ciri-ciri hewan kena rabies ya ada beberapa ciri-ciri. Satu, yang paling pertama begitu hewan mulai hipersalivasi. Hipersalivasi bukan seperti yang Berliur-liur gitu. liur, tapi liurnya itu banyak sekali. Bukan seperti kalau kadang-kadang kita lihat anjing yang kepanasan lari-lari agak itu masih normal. Selain hipersalivasi, liur yang banyak, dia sudah mulai tidak mengenali pemiliknya. Kemudian dia senang di tempat yang gelap-gelap, dingin. Kemudian kalau kondisinya sudah mulai agak parah, dia mulai menggigiti sesuatu. Jadi kayak yang bukan makanannya dia gigit-gigit, apapun yang bergerak dia akan serang. Kelihatan nggak wajar berarti. Ya, nah, udah gitu matanya merah, beringas. Kemudian kalau sudah kayak ini paralisis, dia mulai paralisis itu sudah parah. Paralisis itu kelumpuhan mulai keluar itu. Nah kalau sudah itu terjadi itu kematian begitu ya. Tapi yang paling bahaya itu pada saat dia mulai menunjukkan sifat agresif, matanya merah, tidak mengenal lagi sama pemiliknya, kemudian agresif sekali. Dan dia yang jelas itu makan sesuatu yang bergerak dia akan gigit. Kayu-kayu dia makan itu. Jadi gitu. Jadi emang bahaya banget untuk kasus rabies ini ya, Ya. dok. Tapi jangan khawatir, itu untuk daerah Jember kejadian ini sangat jarang, mungkin belum pernah terjadi ya. Tapi kalau karena saya pernah tinggal di Pulau Sumatera di daerah Bengkulu itu sering sekali, bahkan minggu kemarin ada kejadian di kota Bengkulunya itu ada anjing menggigit, anjing kena rabies menggigit. Jadi ada korban manusia juga ada, korban hewan juga ada. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang masih banyak anjing yang liar, yang tidak terpelihara dengan baik, kemudian ya itu masih kemungkinan ada rabies. Makanya vaksinasi untuk daerah itu sangat dianjurkan, Sangat disarankan ya, dok. terutama kepada hewan peliharaan kita. Gini, kalau rabies ini sebenarnya kepada hewan kita, karena kita tinggal di daerah yang bebas rabies ya, saya malah lebih menyarankan kepada teman-teman sebaiknya selain ini kan kucingnya, anjingnya, musangnya sudah divaksin dengan rabies, akan lebih baik lagi kalau anjing, kucing, hewan peliharaan kita juga divaksin oleh penyakit yang sifatnya bukan zoonosis ya, bukan yang bisa menular ke orang, tapi Contohnya, penyakit yang sangat mematikan kepada hewan tersebut yang disebabkan virus. Misalnya kalau di distemper kucing gitu, distemper, Oh iya benar. kalisi, rhinotrachetis, chlamydia. Kalau pada anjing ada yang namanya parvo itu berdarah. Nah, itu sebaiknya dilakukan vaksinasi itu. Jadi selain rabies ini kan sudah gratis. Nah, keluarkanlah Lebih sedikit. baiknya Keluarkanlah sedikit. ditambah vaksin yang lainnya, dok. Vaksin lah ya, dengan vaksin. Apa benar setahu saya nih kasus distemper pada hewan itu banyak banget ya, dok? Kasus distemper itu jadi gini, kalau di penyakit kucing terutama ya, kucing, anjing
distemper itu paling mematikan pada hewan terutama kucing. Itu pembunuh nomor satu dalam satu populasi. Kalau sudah kena distemper dia nggak kena lusia, dari kecil sampai besar bisa satu populasi habis. Dan semua. anunya juga cepat ya dok, Prosesnya cepat. Jadi mulai gejala, kadang-kadang tanpa gejala yang menciri yang khas sekali, tetapi yang kilas dia baunya minta ampun itu baunya. Nggak mau makan, tahu-tahu besoknya sudah muntah-muntah, besoknya meninggal. Pupnya juga bau ya? Oh, bau sekali. Kemudian kalau kalisi itu yang sekarang lagi musim ini. Seperti apa? Dalam bulan, baru dengar. Jadi kalisi itu kayak sama hampir mirip dengan rhinotracheotis, mirip kayak kena flu. Ciri-cirinya Flu, bersin-bersin. Jadi flu pada kucing jangan dianggap remeh, karena itu biasanya akan diikuti kalau sudah mulai flu, nggak mau makan, dari mulutnya mulai ada liur, kemudian ada kayak sariawan. Nah itu sudah mengarah ke kalisi virus. Dan kalau sudah lebih parah, napasnya itu akan berat sekali, abot gitu. Sesak Kemudian gitu ya kayak sesak sekali. Kemudian selain itu, kalau sudah ini ada yang menyerang sistem saraf, kaki belakangnya mulai jalannya goyang atau pincang. Itu yang menciri dari kalisi. Kalau sudah kelihatan kucingnya mulai nggak mau makan, wahing-wahing, batuk, muntah-muntahnya muntah cair kayak berbusa gitu. Kemudian jalannya mulai sempoyongan, dari sini keluar darah karena sariawan, itu sudah positif kalisi. Itu tapi kalau udah gitu masih bisa ditangani nggak? jadi kalau sudah kucing kena virus kalisi, itu penanganan yang paling utama adalah memperkuat daya tahan tubuh, sehingga tubuh si kucing punya kesempatan untuk membentuk sistem imun, sistem pertahanan. Nah, sistem imun sangat tergantung kepada tidak ada kita hilangkan dulu penyakit yang ikutan yang lain, itu dengan antibiotik, dengan vitamin. Kemudian kita kasih vitamin untuk biar daya tahan tubuhnya bagus. Kita suap dengan makanan yang protein tinggi, ATP tinggi. Contohnya misalnya yang paling gampang diingat orang itu recovery dari Royal Canin, disuapin itu. Dan yang ketiga, air harus diinfus, kalau perlu diinfus, kalau masih bisa disepet dengan air minum sepet, lebih baik pakai madu ya, air minum campur madu. Iya. Tapi yang jelas recovery itu harus makanan protein tinggi itu harus, karena untuk membentuk sistem pertahanan tubuh, sistem imun, antibodi itu tubuh memerlukan protein yang cukup, energi yang cukup. Kalau kalisi ini kalau pada orang mirip dengan corona. Betul mirip dengan corona. Jantung juga ya? Ke paru-paru. Ini kalau corona ke jantung itu efek samping. Nah, balik lagi ke rabies ini dok. Ya, seandainya misalnya sih ada kucing ini udah terjangkit rabies gitu dok, masih kesembuhan itunya berapa persen? Jadi gini, tindakan terhadap kucing atau yang ada indikasi rabies itu diisolasi, kemudian kalau masih bisa dilakukan pengobatan, tetapi biasanya kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda rabies, eutanasi, dibunuh, ini gugur. Jadi udah untuk tingkat kesembuhannya udah dikit banget ya? Berisiko ya, berisiko. Gitu. Jadi daripada kita ngobatin ini risikonya tinggi. Resikonya ke kita juga. Iya betul. Mendingan diisolasi, lakukan eutanasi biasanya. Nah, banyak banget ilmu dari Dokter Agung nih teman-teman. Satu pesan nih dok buat teman-teman yang melihara petsnya. Jadi gini, kalau kita mau pelihara pet berarti kita harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pets itu. Benar. Jadi salah satu cara untuk menjaga kesejahteraannya, kita hindari dia dari penyakit, lakukanlah vaksinasi. Berilah dia makanan yang bagus dan perlakukanlah dia dengan hati. Jadi untuk vaksin itu sangat disarankan ya? Sangat disarankan, bahkan kalau saya boleh katakan wajib. Wajib. Karena kalau sudah masuk itu kadang-kadang nggak nututi, kasihan dia. Kalau sudah kena distemper, yang hewan yang kalian sayang itu kalau kena, padahal kalau kita pikir-pikir ya,
vaksin ada vaksin yang murah, yang isinya 3, itu harganya nggak terlalu mahal. Itu kalau dihitung-hitung, diibaratkan kita mengeluarkan biaya, ya taruhlah misalnya itu harganya 150.000, dibagi 12 bulan, itu ya sekitar 11.000 lah. 11.000 dibagi 30 hari, itu cuman Gak sampai. masih mahal satu batang rokok loh bro. Jadi itu Saya juga ini dok sering lihat seperti musang juga cepat juga kalau kan seperti kena distemper gitu. iya, lakukanlah vaksinasi. Seandainya, nah ini karena saya kebetulan juga hobi piara, kan kadang-kadang teman-teman ini pas waktunya vaksin kita lagi bobek lah kadang-kadang ya. Yang penting ngomong, Ada niatan. ngomong ke kita ini kayak mana. Bisa diatur sih kalau soal bayar. Saya tahu sih mahasiswa kayak kita pernah mahasiswa. Oke. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, mungkin ada yang mau konsultasi tentang hewannya ya dok. Ya boleh. Bisa ke pet store-nya Dr. Agung. Sini ya dok. Oke, mungkin itu saja dok dari sini. Terima kasih banyak udah ngasih ilmu ke teman-teman juga. Dan terima kasih juga udah ini vaksin gratis. Bisa nih. Ya, vaksin gratis juga ini teman-teman. Mana gratis? Ini yang cepat datang dapat karena jatahnya terbatas. Nah, oke, mungkin itu saja dok. Sekian dari sini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa share juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi. Saya punya ini dok. Salam wangi, salam lestari gitu ya. Dok. Oh iya. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari.